Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Dacong di RTP ya. Kali ini ada yang berbeda melanjutkan yang kemarin ya. Ini ada kulkas yang kemarin yang sempat ketusuk pisau dan bocor ya. Setelah ditambal tapi tetap tidak dingin ya teman-teman. Dan ini kita harus mengisi freon. Nah, untuk mengisi freon ini kita harus merubah dulu ini ya. Nah, ini pentilnya ini kan tidak ada ya. Jadi kita harus dirubah dulu memakai pentil ya teman-teman. Nah, untuk merubah pentil ini apa saja alat yang dibutuhkan? Kita langsung aja menuju ke peralatannya. Check it out. Subscribe channel RTP. Oke teman-teman, ini peralatan yang dibutuhkan untuk memasang pentil ya teman-teman. Yaitu yang pertama ini ya. Kita harus memiliki pentil ini dulu ya. Ini pentil kita beli di toko elektro juga ada ya. Namanya pentil buat kulkas ya teman-teman. Nah, di sini di dalamnya ini kita bisa dibuka ya. Nah, ini bisa dibuka ya. Nah, dalamnya itu seperti ini ya. Nah, ini sama seperti soket buat AC ininya ya. Ini pentilnya juga ada. Ini wajib ya. Ini harganya kurang lebih 10 ribuan ya teman-teman. Nah, ini untuk peralatan yang pertama. Terus yang kedua yaitu ini ya. Ini namanya lupa. Ini untuk memotong pipa tembaganya ya teman-teman, supaya tidak, kalau pakai gergaji itu kan ada serbuk-serbuknya. Nah, kalau ini untuk fliring ya, untuk memotong pipa tembaga ya teman-teman. Terus yang ketiga ini ada hikuk ya. Ini ada hikuk ini untuk bahan bakarnya ya, untuk membakar ya. Ini kurang lebih harganya 17 ribuan. Nah, terus jangan lupa pematik apinya ya. Pematik api hikuknya yang digunakan untuk membakar nanti ya. Apinya nanti keluar dari sini. Ini kurang lebih harganya 50 ribuan. Terus untuk alat pendukungnya yaitu menggunakan tang ya. Sama ini. Barangkali nanti pipanya butuh di fliring, butuh di ini ya. Nah, ini menggunakan ini ya. Peralatan ini sih opsional ya, jadi ini bisa kepake bisa juga enggak. Jadi yang terpenting itu cuman ada 4 ya, sama ini. Nah, ini adalah apa sih ini ya, kawat ya. Ini kawat tembaga atau kawat kuningan, nih lupa ya. Jadi ini untuk menyatukan antara ini ke pipa tembaga yang ada di kulkas. Oke, yang utama yaitu ini ya. Saya ulangi, ini satu pentilnya, terus hikuknya, gas hikuknya, terus pematik hikuknya, sama ini yang utama itu 4 ya. Yang lainnya itu opsional. Jadi ini pendukung. Oke. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung aja menuju ke cara pengerjaannya. Gaspol bosku. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita akan membuka ini ya. Kita akan membuka hikuknya. Terus kita akan pasangkan ini pematiknya ya. Oke, kita akan pasangkan pematik hikuknya di sini ya.
Pangacaskeun. Oke, setelah terpasang seperti ini ya, kita tes ya. Kita tes. Kita putar, buka ya, putar ke kiri ya untuk membuka gasnya. Terus kita tekan ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, oke ya, ini karena takutnya masih ada gas dikit ya, jadi kita harus potong dulu ya. Kita harus potong dulu, memastikan gasnya hilang ya, gasnya nggak ada. Oke ya teman-teman, nah ini udah buntung ya. Nah ini kan belum bisa masuk ya, ini lubangnya masih kecil, belum bisa masuk ya ventilnya, jadi kita harus memperbesarnya dulu menggunakan alat flaring ya, atau bisa dirorek-rorek kayak gini. Tapi kalau misalkan dirorek kayak gini kan itu takutnya debunya masuk gitu ya, jadi tetap kita harus menggunakan alat flaring ya. Kita ambil dulu alat flaringnya ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, alat flaringnya kita akan pasangkan dulu ya. Kita akan pasangkan dulu ini penjepit ininya ya. Kita sesuaikan lubang dengan diameter diameter kawatnya ya, diameter itunya ya. Nah ini terlalu kecil ya, kita cari, pokoknya kita cari yang pas. Nah kita cari yang pas, kita jepitkan seperti ini ya ke diameter pipanya ya. Jangan sampai terlalu longgar juga, jangan sampai terlalu kencang juga ya teman-teman. Nah apabila sudah pas kita kencangkan aja ya. Kita kencangkan dan kita akan memasang ini ya. Oke, kita akan memasang alat flaringnya ya ke pipa supaya lubang pipanya menjadi lebih besar sedikit ya, supaya nanti ventilnya bisa masuk ke dalam. Kita akan lakukan ini sampai dengan benar-benar rata ya teman-teman, dan pipanya juga benar-benar masuk ke dalam lubang pipa bawaan dari kulkas ya teman-teman. Kita terus aja sampai masuk, sampai membesar lubangnya ya.
kita dikiranya sudah cukup, kita buka kembali ya. Terus kita akan mencoba memasukkan pentilnya itu ke dalam pipa ini ya. Nah, apabila udah dirasa masuk ya teman-teman, kita lanjut ke pengelasan ya. Kita tiup-tiup dulu di sini ya, karena ini pipanya agak kecil ya. Jadi yang penting kita masuk aja. Nah, seperti ini ya. Ini udah masuk, jadi kita langsung lanjutkan ke tahap pengelasan ya teman-teman. Jadi kita harus membuat lubang. Ini pipanya udah masuk ya. Ini udah lumayan dalam ya. Coba sebentar ya. Membuat lubang di sini. Kita lihat ya. Nah, ini posisinya jadi seperti ini. Ya. Kita masukkan pentilnya itu. Jika udah masuk seperti ini, kita tinggal elas aja ya. Kurang lebih kira-kira masuk 1 cm atau 8 milian ya, itu cukup ya. Besar. Nah, ini kan kurang lebihnya 8 milian masuk ya. Nih, bentar ya, saya coba dulu dimasukkan, kita ukur dulu ya. Kita tarik. Tuh udah lumayan panjang ya. Segini ya, kurang lebihnya, dan lumayan cukup lah. Kita langsung aja. Jadi kita langsung aja ke proses pengelasannya ya teman-teman. Gaspol. Oke, sebelum pengelasannya kita jangan lupa buka dulu ya pentil yang ada di dalam supaya tidak leleh ya teman-teman, karena ini mengandung karet ya teman-teman. Jadi kita buka dulu pentilnya sebelum melakukan pengelasan. Nah, pentil seperti ini kita simpan ya. Nah, ini kan mengandung karet, jadi kita simpan dulu ya. Sama tutupnya juga ada karetnya, kita simpan. Lalu kita melakukan pengelasan atau penyambungan pentil ke pipa kompresornya ya teman-teman. Sebelum melakukan pengelasan jangan lupa ya halangi juga ini, karena bagian bawahnya ini mengandung plastik ya, supaya tidak leleh seperti itu teman-teman. Kita langsung aja di halangan ya. Di halangan sama bahan yang tidak mudah terbakar seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pengelasan dan pembakaran. Oke teman-teman, dikarenakan tadi posisinya berdiri kulkasnya susah ya teman-teman, jadi saya mencoba untuk ditidurkan ya posisi kulkasnya supaya enak mengelasnya ya teman-teman. Ini saya lagi mencari posisi dulu ya. Dan kita di sini tadi menggunakan kawat dari tembaga atau kuningan, lama banget ya, susah banget cairnya. Jadi di sini saya menggunakan tinol ya teman-teman. Saya akan mencoba menggunakan tinol, dan ini saya kasih cairan dulu, cairan khusus gitu ya, supaya tinol bisa menempel di kuningan atau di tembaga ya teman-teman. Kalau di tembaga tinol pasti menempel ya, ini yang di kuningannya ya. Kita harus menggunakan cairan khusus ya supaya tinol bisa menempel ya teman-teman. Ya, kita bakar-bakar lagi di sini ya. Kita akan menggunakan tinol biar cepat ya teman-teman, karena tadi menggunakan bahan dari ini susah banget ya. Nah, jadi kita akan mencoba menggunakan tinol ya teman-teman.
Oke, proses pengelasannya udah selesai ya teman-teman. Kita akan membersihkan ya, barangkali ada yang bolong atau masih nggak rata gitu ya tinolnya. Jadi di sini saya mencoba untuk membersihkan ya, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel ya, karena tadi pakai cairan ya. Kita sikat-sikat dulu ya teman-teman, barangkali ada yang masih bolong seperti itu ya. Jadi saya akan sikat-sikat dulu, terus nanti apabila ada yang bolong kita akan tambahkan tinol sedikit lagi ya, supaya rata dan menutup semua ya teman-teman, supaya tidak ada kebocoran ya. Oke, nah ini hasilnya ya, ini hasil pengelasannya ya. Masih ada longgar-longgar dikit ya, jadi kita akan menambahkan tinol sedikit ya teman-teman. Aduh, ini kurang jelas ya, tapi ya seperti inilah ya. Nah, jadi ini udah. Nah, ini kita akan menambahkan tinol di sini sedikit ya, karena masih ada yang copong-copong ini ya, tapi ke bawahnya mah emang udah rapat gitu. Oke, dirasa cukup ya teman-teman. Kita langsung aja ke pembersihan dan kita akan membalikan lagi kulkasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah saya tempelkan ya, mudah-mudahan ini tidak bocor ya teman-teman. Jadi nanti tinggal pengetesan ini ya. Kita langsung aja masukkan pentilnya ya, jangan lupa ya, masukkan pentilnya, terus kencangkan ya. Oke, setelah kencang kita tinggal pengetesan ya teman-teman. Kita tinggal pengetesan, kita akan memasukkan freon ya. Untuk cara memasukkan freonnya kita lanjutkan di video berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih, sekian dulu cara menyambung ya, cara memasang pentil di kulkas ya. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.